Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pembelajaran pada kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran yang keempat. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Benny dan Pak Edi masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna menghijau sejauh mata memandang. Udaranya pun bersih dan sangat segar, membuat mereka betah beristirahat. Sambil istirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan, wawasan Pak Edi akan bentang alam Indonesia sangat luas. Benny pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Edi. Penampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Penampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Nah, sekarang marilah kita belajar lebih jauh tentang penampakan alam yang ada di Indonesia. Coba kalian amati gambar ini ya. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan penampakan alam yang ada di Indonesia. Dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan penampakan buatan yang ada di Indonesia. Amati gambar pertama ya. Menurut kalian, apakah gunung termasuk penampakan alam atau penampakan buatan? Iya, benar sekali. Gunung merupakan penampakan alam. Selanjutnya gambar yang kedua. Apakah sungai ini termasuk penampakan alam atau penampakan buatan ya? Benar, termasuk penampakan alam. Amati gambar yang ketiga. Apakah danau termasuk penampakan alam atau penampakan buatan? Pinter, danau merupakan contoh dari penampakan alam. Kita beri checklist ya. Selanjutnya gambar yang keempat. Apakah bendungan ini merupakan penampakan alam atau penampakan buatan? Iya, bendungan merupakan contoh dari penampakan buatan. Kita beri tanda silang ya. Anak-anak, penampakan alam adalah sebuah bentang alam yang terjadi dengan sendirinya. Contohnya gunung, laut, danau, pantai, sungai, air terjun, selat, pulau, dan lain-lain. Selanjutnya, penampakan buatan adalah penampakan yang dibuat manusia untuk kepentingan tertentu. Contohnya waduk, sawah, pemukiman, stasiun, bandara, pelabuhan, pasar, dan lain-lain. Itu merupakan penampakan buatan. Anak-anak cerdas, penampakan alam pada bentang alam yang ada di Indonesia merupakan bentang alam yang terlengkap di dunia. Bentang alam yang ada di Indonesia semuanya sangat bervariasi, sehingga
Bentang alam pada setiap wilayah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, sekarang mari kita amati bentang alam pada pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Pulau yang pertama adalah Pulau Jawa. Bentang alam secara umum yang ada di Pulau Jawa antara lain gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan pantai. Gunung yang terdapat di Pulau Jawa yaitu Gunung Merapi, Merbabu, Semeru, Bromo, dan Gunung Lawu. Lembah yang terdapat di Pulau Jawa yaitu Lembah Grand Canyon, Lembah Dieng, Lembah Kaliurang. Bukitnya terdiri dari Bukit Sumedang, Bukit Kidul, Bukit Candi Abang. Sungainya terdiri dari Sungai Ciliwung, Sungai Brantas, Sungai Bengawan Solo. Untuk dataran rendahnya yaitu dataran rendah Madiun, Surakarta, dan Semarang. Dan pantai yang terdapat pada Pulau Jawa yaitu Pantai Parangtritis, Anyer, Kelayar, dan Pangandaran. Pulau yang kedua adalah Pulau Sumatera. Bentang alam secara umum pada Pulau Sumatera yaitu Gunung, Gunung Merapi, Kerinci, Talang, Sinabung, dan Dompo. Untuk lembahnya terdiri dari Lembah Anai, Lembah Ngarai Sianok, dan Lembah Harau. Untuk bukitnya ada Bukit Pasai, Bukit Barisan, dan Bukit Minangkabau. Sungainya yang ada di sana antara lain Sungai Musi, Sungai Angkola, dan Sungai Bangko. Dataran rendahnya yaitu Asahan, Muara Jambi, dan Kota Jambi. Dan untuk pantainya yaitu Pantai Iboih, Trikora, Sorake, dan Pantai Air Manis. Pulau yang ketiga yaitu Pulau Kalimantan. Bentang alam secara umum di Pulau Kalimantan yaitu ada Gunung Raya, Gunung Liangpran, Gunung Menyapa, Gunung Asing, dan Gunung Batu Tilan. Untuk lembahnya terdiri dari Lembah Bawang dan Lembah Kahung. Bukit di sana yaitu Bukit Lintang, Bukit Kelam, dan Bukit Langara. Sungainya terdiri dari Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, dan Sungai Martapura. Dataran rendahnya yaitu Redep, Kuala Kapuas, dan dataran rendah Ketapang. Dan untuk pantainya di sana ada Pantai Maratua, Pantai Salimpai, Tanjung Batu, dan Pantai Kubu. Selanjutnya pulau yang keempat, Pulau Sulawesi. Bentang alam secara umum di Sulawesi antara lain gunung, ada Gunung Latimojong, Gunung Tondani, Gunung Kelabat, dan Gunung Soputan. Untuk lembahnya terdiri dari Lembah Lemelu, Lembah Rama, dan Lembah Biru. Bukit yang ada di sana yaitu Bukit Barui, Bukit Luwu, dan dataran tinggi Wajo. Sungai terdiri dari Sungai Maraleng, Sungai Poso, dan Sungai Maraju. Dataran rendahnya yaitu dataran rendah Mamuju, Maros, dan dataran rendah Bulukumba. Untuk pantainya yaitu Losari, Pantai Dato, Pantai Lakeba, dan Pantai Pulisan. Nah, sekarang kita sudah sampai ke pulau yang kelima yaitu Pulau Papua. Bentang alam secara umum di Pulau Papua, gunung yaitu Gunung Puncak Jaya, Gunung Puncak Mandala, dan Puncak Trikora. Untuk lembahnya terdiri dari Lembah Balim, Lembah Kapute, dan Lembah Surki. Untuk bukit yaitu Bukit Karang, Bukit Kobre, dan Bukit Tungkuwiri. Untuk sungai-sungainya yaitu Sungai Digul, Sungai Membrano, dan Sungai Undir.
Dataran rendahnya terdiri dari dataran rendah pesisir Arafuru, Merauke, dan pesisir selatan Papua. Dan untuk pantainya yaitu ada pantai Teluk Triton, ada pantai Lampu 1, Bakaro, dan pantai Pulau Selanjutnya adalah bentang alam Kepulauan Maluku. Berikutnya Pulau Bali dan bentang alam dari Kepulauan Nusa Tenggara. Demikian tadi anak-anak bentang alam yang ada di Indonesia. Bentang alam yang ada di Indonesia sangat bervariasi, tidak terlepas dengan keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Sekarang, mari kita mengenal iklim yang ada di Indonesia. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis antara lain suhu udara yang tinggi sepanjang tahun yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Perbedaan suhu pada musim kemarau dan musim hujan relatif kecil. Lamanya siang dan malam hampir sama yaitu 12 jam. Curah hujan tinggi dan penyinaran matahari sepanjang tahun. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu 1. Iklim muson. Iklim muson dipengaruhi angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Satu periode perubahannya adalah 6 bulan. Kedua, iklim tropis. Iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu tinggi mengakibatkan penguapan tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Dan yang ketiga adalah iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut luas, sehingga banyak penguapan dan mengakibatkan hujan. Nah, anak-anak cerdas, kalian sudah memahami kan iklim yang ada di Indonesia? Sekarang, kalian baca teks berikut ini, kemudian tentukan ide pokok pada setiap paragrafnya. Pada paragraf yang pertama, kita amati bahwa ide pokoknya terletak pada kalimat yang pertama. Ide pokok pada paragraf yang kedua juga terletak pada kalimat yang pertama, yaitu faktor iklim yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Paragraf ketiga juga terletak pada kalimat yang pertama. Paragraf keempat juga terletak pada yang pertama. Paragraf kelima juga yang pertama. Paragraf yang keenam juga terletak pada kalimat pertama. Dan yang terakhir, paragraf yang ketujuh juga terletak pada yang pertama. Anak-anak, kalian sudah mempelajari tentang keberagaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Dan kalian juga sudah mempelajari tentang ide pokok pada setiap paragraf. Nah, sekarang mari kita pelajari persebaran flora yang ada di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia terdiri dari Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi wilayah Indonesia bagian barat. Dan Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia di bagian timur. Berikut ini adalah karakteristik Indo-Malayan dan Indo-Australian. Amati baik-baik ya. Sekarang kita pelajari persebaran fauna di Indonesia. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace.
sedangkan fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Terdiri dari gajah, badak bercula satu, harimau Sumatera, orangutan, dan beruang madu. Fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Anoa, babi rusa, komodo, burung maleo, dan kuskus. Dan yang terakhir adalah fauna Indonesia bagian timur atau kita sebut sebagai tipe Australis, mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Dan contoh faunanya yaitu burung cendrawasih, burung nuri, walabi, burung kasuari, dan kanguru pohon. Nah, sekarang kita sudah selesai mempelajari tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa menjaga dan melestarikan flora dan fauna kita, dan kita tidak boleh melakukan penebangan liar, pemburuan liar, dan pembakaran hutan, karena itu merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan pengamalan sila-sila pada Pancasila. Nah, sekarang yuk kita pelajari sila-sila pada Pancasila. Sekarang mari kita pasangkan sila-sila Pancasila dengan pengamalannya. Sila pertama, pengamalannya adalah mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan. Pengamalan sila yang kedua adalah menjenguk teman yang sakit. Sila ketiga adalah belajar kesenian dari daerah lain. Sila keempat, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Dan sila yang kelima adalah mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya adalah contoh-contoh perilaku yang tidak sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila. Amatilah gambar-gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gambar pertama, bersedekah sesuai dengan sila Pancasila. Kedua adalah berbuat jahil, tidak sesuai dengan sila Pancasila. Gambar ketiga adalah bersih-bersih, sesuai dengan sila Pancasila. Gambar keempat adalah gotong royong, sesuai dengan sila Pancasila. Gambar kelima, membuang sampah ke sungai, tidak sesuai dengan sila Pancasila. Gambar keenam, beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, sesuai dengan sila Pancasila. Gambar ketujuh adalah menjenguk teman yang sakit, sesuai dengan sila Pancasila. Dan yang delapan adalah berburu hewan secara liar, tidak sesuai dengan sila Pancasila. Anak-anak cerdas, demikian tadi pembelajaran kita pada tema 1, subtema 2, dan pembelajaran yang keempat. Kita telah mempelajari tentang bentang alam yang ada di Indonesia, mempelajari dan mengenal flora dan fauna yang ada di Indonesia, serta mempelajari perilaku-perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila. Anak-anakku, tetaplah menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga sehat selalu.